Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube I Guru Madrasah. Sebagaimana janji saya di konten sebelumnya, bahwa saya akan memberikan aplikasi gratis ini, aplikasi rekap nilai untuk guru madrasah rumpun PAI, yaitu guru akidah, hadis, fikih, SKI, bahasa Arab pada madrasah. Saya akan memberikan ini secara gratis jika nanti ada yang merasa membutuhkan aplikasi sederhana ini. Dan ada walaupun satu dua orang yang meminta link aplikasi untuk download aplikasinya. Nah, dengan ini saya coba untuk merapikan aplikasinya sehingga saya bisa berikan kepada Bapak Ibu yang membutuhkan. Semoga juga tetap menjadi amal ibadah untuk kita semua dan dapat mempermudah guru untuk melengkapi satu dari sekian banyak administrasi yang harus dilengkapi. Baik, bagaimana untuk mendapatkan aplikasi ini secara gratis? Silahkan simak videonya hingga selesai. Baik, seperti video sebelumnya, langkah pertama yang harus dilakukan ialah kita harus mengisi data-data yang diperlukan terlebih dahulu. Misalnya kita mengisi KD pengetahuan, misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu dapat mengisi KD-nya, sesuaikan dengan KD masing-masing, ya. Ini contohnya tinggal input saja. Di video sebelumnya sudah dicontohkan. Kemudian KD keterampilan juga harus diisi. KD keterampilan harus diisi, lengkapi ya Bapak Ibu. Kemudian silakan isi KKM madrasah. Nah, penentuan KKM ini intervalnya, misalnya KKM setelah dicari nanti dapatnya 75. Intervalnya ini dan kategori penilaiannya sini letakkan nilai 75-nya. Berdasarkan KKM ya Bapak Ibu. Ini tentu ditentukan berdasarkan 3 hal dalam penentuan KKM ya. Salah satunya intak dan lain sebagainya, gaya pendukung dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah mengisi KKM, isi data madrasah sesuaikan dengan data madrasah masing-masing. Kemudian isi data siswa, nama lengkapnya, kemudian nama panggilannya. Selanjutnya habis untuk tahap awal. Jadi tahap awal itu mengisi KD, isi KKM, data madrasah, kemudian data siswa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisi nilai harian. Misalnya seperti ini. Di video sebelumnya juga sudah dicontohkan. Nah, untuk di KD 3.1 yang untuk tanda-tanda seperti ini Bapak Ibu, ini akan secara otomatis berdasarkan nilai UH-nya. Misalnya kita buat UH1. UH1 jumlah pesertanya ada 45. Ini sebenarnya menyesuaikan. Nanti silakan saja untuk pengingat Bapak Ibu jumlah pesertanya, karena di kolom ini saya buat sampai 45 dan biasanya mustahil peserta didik kita sampai 45 dalam satu kelas. Jadi nanti di video sebelumnya sudah saya tunjukkan bagaimana cara menghapus kolom, bagaimana cara menyembunyikan kolom. Jadi di sini kita anggap saja pesertanya ada 25. Nah, di sini juga sudah saya contohkan. Misalnya ini. Nah, yang ini sudah saya buat berdasarkan ini Bapak. Kuncinya, misalnya kuncinya Muhammad ini kuncinya jawabannya kita buat sesuai dengan kunci ini, maka dia dapat nilai 100. Sedangkan Ibrahim saya salahkan 3 ya. Kita anggap dia salah 3 dan dia dapat 70. Keterangannya untuk yang dapat 100 maka dia akan tuntas, dapat 70 maka dia akan remedial. Kenapa remedial? Karena KKM-nya 75. Gitu ya Bapak Ibu. Di sini juga sudah dijelaskan nanti. Nah, di sini nanti akan terlihat dari 45 orang, karena ini masih 45. Ya, kita buatkan aja sesuai ya. Ini kita anggap saja ini 45 siswanya ya. Nah, kalau ini 25 nanti lain lagi ceritanya. Bagaimana cara menghapus ini atau menyembunyikan ini di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Ini dia. Jumlah skor ada 20, berarti ada yang
soal nomor 1 ini ada 2 orang yang menjawab betul. Berarti Muhammad dan Ibrahim tadi, Muhammad dan Ibrahim betul dia nih kan. Kita nampak nanti Bapak Ibu dari sini. Berarti soal ini ada 2 orang yang menjawab benar. Yang ini ada 1 orang yang menjawab benar. Satu orang, ini 2 orang. Nah, dari sini kita bisa menganalisis soal mana yang tingkat kesulitannya mungkin kita rasa agak tinggi. Nah, maka dari itu nih skor maksimal. Kemudian jumlah orang yang tuntas di ini ada 2 orang. Jumlah orang yang tuntas di soal ini ada 2 orang. Begitu selanjutnya. Nah, jumlah tuntas ada 43 orang karena jumlahnya 45 orang. Kita anggap seperti itu. Nah, ini adalah jumlah yang tuntas secara keseluruhan. Siapa yang tuntas tadi? Yang tuntas tadi adalah Muhammad karena dia dapat nilai 100, sedangkan Ibrahim tadi masih dapat 70 dan anggaplah dengan 45 orang lainnya. Berarti 1 tambah 4, 45. Hanya 1 orang yang lulus. Jadi kita bisa tahu, kita bisa melihat dari analisis ulangan ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita lihat di remedial dan pengayaan. Di remedial pengayaan sini sudah otomatis ada 45 orang jumlah siswanya. Kemudian jumlah yang tuntas 1 orang tadi berapa persentasenya? Berarti 40%. Nah, selanjutnya ini akan secara otomatis. Ini Bapak Ibu sesuaikan saja penjelasan materi kembali, bagian perbaikan, kalau yang pengayaan membantu teman, seperti itu Bapak Ibu. Itu disesuaikan saja. Nah, untuk bagian ini Bapak Ibu, nah kalau dia dapat 100, karena tadi di analisis dia dapat 100, maka kalau dia mau perbaikan ya paling 100 lagi kan, kita isi saja Bapak Ibu 100 ya, kita anggap saja ini harus tetap diisi Bapak Ibu. Misalnya Ibrahim 70, setelah melakukan perbaikan dapat berapa? Dapat 80 ya, tidak apa-apa kita buat 80. Begitu selanjutnya sampai ke bawah. Jadi ini misalnya ini remedial, setelah perbaikan dapat berapa? Dapat 70 atau 80, dibuat aja sampai ke bawah Bapak Ibu. Nah, setelah kita mengisi lengkap semuanya, maka kita tinggal lihat catatan perkembangannya. Ini catatan perkembangan. Jadi, nih Muhammad. Langsung dideskripsikan perkembangannya. Ananda Ahmad sangat baik dalam mengetahui Quran surah Al-Lahab. Nah, karena ada 3.1 ini adalah mengetahui arti surah Al-Lahab, maka di sini dijelaskan juga dan memahami isi kandungan surah Al-Lahab ya. Sini sudah dijelaskan. Sini sudah diberikan langsung sudah diberikan langsung deskripsinya Bapak Ibu. Sini kita bisa melihat dia baik mengetahui surah Al-Lahab dan memahami isi kandungan surah Al-Lahab. Oke Bapak Ibu, ini untuk analisis ulangan harian. Nah, apa yang sudah diinput tadi kemana dia? Nah, perginya ke sini Bapak Ibu. Ini dia otomatis dari sini. Loh, kalau mau nambah lagi, apakah nilai PR-nya, nilai latihannya boleh bawa sini. Boleh kita bawa ini 100, dia maka nanti. Tapi kalau ini diisi, kalau Muhammad diisi, semuanya harus diisi. Bagian tidak mengeluarkan, yang tidak membuat tugas, bisa kita buat 0 Bapak Ibu. Karena nanti ini akan dibagi. Kalau tidak dibagi, kalau apa nanti? Misalnya di UH dia bagus Muhammad, di sini kita buat dia dapat 50. Maka kalau ini tidak diisi, kalau tidak dinolkan atau dikosongkan gitu saja, maka cuma dibaginya ini. Bisa jadi nanti si Ibrahim lebih tinggi daripada Muhammad. Makanya kalau seandainya ini nanti dibagi 2. Nah, kalau ini berarti kan 40, kalau 50 berarti kan nanti 75 dia. Harus diberikan haknya masing-masing. Kalau diisi satu, isi semuanya Bapak Ibu. Tapi kalau cuma ngambil nilai UH saja, kita kan seperti ini Bapak Ibu. Nah, begitu selanjutnya UH2, UH3 sampai UH5 ya. Biasanya kita dalam satu semester itu dapatnya paling cuma 5 kali UH ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita mengisi nilai harian, kan ada mid tuh. Nah, kita silakan isi mid. Nilai mid Al-Quran hadis. Nah, katakanlah misalnya ada cuma 2 KD yang dimidkan ya. Nilai hasil midnya kita isi. Misalnya Muhammad dapat nilai 75 KD-nya apanya. Kemudian KD 3.2-nya dapat 90. Kemudian Ibrahim dapat 80. Kemudian sini juga 80 misalnya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan secara otomatis terisi. Ya, kemudian nilai keterampilan
keterampilan misalnya dia dapat 80, di sini 95, kemudian di sini 75 atau di sini 80. Nah, ini akan itu terus sampai ke bawah, sampai Ismail dan lain sebagainya. Maka secara otomatis ini hasil MIP-nya akan dirata-ratakan langsung dari nilai-nilai Bapak Ibu. Nah, jadi nilai pengetahuan MIP-nya sudah nampak. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, isi semua berdasarkan mapel yang Bapak Ibu empuh. Nah, setelah mengisi input nilai MIP, nah, ada tadi kita input harian, kemudian MIP, berarti selanjutnya kita masuk ke input nilai semester. Nah, di sini input nilai semester. Nah, karena nilai harian tadi sudah dapat, inilah pentingnya Bapak Ibu agar kita tidak menganiaya anak. Jadi di sini udah otomatis terisi. Nilai anak itu sudah direkap di sini. Nah, ini sudah otomatis terisi. Jadi nilai PTS tadi atau nilai MIP tadi sudah langsung ngeling ke sini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan menginput nilai semester. Katakanlah misalnya Muhammad dapat 95. Kemudian ini ada 5 KD Bapak Ibu. Kita cek misalnya Al-Quran hadis ada berapa KD. Sesuaikan saja Bapak Ibu. Ya. Misalnya kita lihat KD pengetahuan. Kita lihat KD Al-Quran hadis. Nah, sini kita buat 5 ya Bapak Ibu, misalnya seperti itu. Nah, maka sini tadi keluar 5 nilai KD-nya. Maka kita buat saja nilai ujiannya. Misalnya yang ini dia dapat 78, ini 90 misalnya. Ini 87, ini 78 misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Ibrahim lagi. Ibrahim di sini dapat nilainya 100, 90, 98, 78, 88, 88 ya Bapak Ibu. 98 misalnya contoh. Nah, ini akan secara otomatis ini akan merekap berarti nilai KD-nya mulai dari nilai UH, kemudian PTS, kemudian nilai semester di rata-rata dapatlah segini Bapak Ibu. Nah, ini khusus untuk 3.1 karena kita tadi hanya mengisi 3.1 yang nilai. Kalau ini diisi lagi, berarti ini akan secara otomatis juga nanti terisi Bapak Ibu ya. Jadi kita contohkan saja ini yang untuk nilai semester 3.1. Nah, yang lainnya belum kita isi. Jadi ini hanya sebagai contoh. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kalau sudah diisi ini, Bapak Ibu boleh nanti misalnya mengisi keterampilan lagi. Setelah diisi semua sesuai mata pelajaran yang diampu, nilai keterampilan seperti ini Bapak Ibu. Ini kita isi saja. Misalnya yang diikuti apa? Nilai praktik. Oke, nilai praktik misalnya Muhammad dapat 90. Kemudian Ibrahim dapat 87 misalnya. Maka ini akan otomatis Bapak Ibu. Begitu juga kalau ini nanti diisi semua, ininya akan terisi otomatis. Nah, ini nilainya Bapak Ibu ya. Nah, setelah keterampilan diisi, selanjutnya Bapak Ibu bisa nanti melihat penilaian spiritual maupun sosial. Ini penilaian spiritual ya Bapak Ibu. Spiritual di sini jurnalnya atau yang saya contohkan di sini yang sosial. Misalnya di sosial ini kita lihat jurnal sikapnya dulu Bapak Ibu. Sebelum kita ngisi kan kita melihat jurnal sikap sosial. Berapa kali kita temui anak-anak peserta didik kita memiliki catatan perilaku. Misalnya ini saya contohkan. Tanggal 1 Juli 2021, nama peserta didik Muhammad, apa catatan perilakunya? Membantu teman yang terjatuh. Nah, membantu teman yang terjatuh. Berarti di sini sikapnya apa? Kita anggap sikap peduli dengan sesama. Apa tindak lanjutnya? Diberi pujian. Nah, berapa kali nanti butir sikap ini muncul? Nanti kita rekap. Selanjutnya kita tentukan apa nilai dari setiap perilaku ini. Berapa nilainya? Nah, jika kita kembali ya Bapak Ibu di sini, jika nanti kita ingin menilainya, menganggap bahwa sikap peduli pada sesama itu letaknya kepada kategori sangat baik atau perlu bimbingan, itu kita yang menentukan berdasarkan jurnal tadi. Nah, kita anggap saja nilainya baik. Nah, kalau baik, maka silakan kita buat di centangnya. Centang ini kita huruf V ya, V.
Nah, buat aja ini Bapak Ibu. Nanti secara otomatis, nah di sininya bisa akan terisi Bapak Ibu. Nah, kita contohkan sikapnya ini, kemudian sikap jujur kita isi semua saja ya Bapak Ibu ya, karena nanti tidak muncul semuanya. Kita anggap saja semuanya nilainya baik saja dulu. Sikap jujurnya, disiplinnya, tanggung jawabnya, sikap santunnya, percaya dirinya. Nah, di sini nanti semuanya Bapak Ibu. Anak-anak amat baik dalam sikap jujur, sikap disiplin. Nah, ini akan secara otomatis terisi Bapak. Kalau seandainya percaya dirinya bagus, ya bisa kita buat. Misalnya sangat baik, berarti di sini dia letaknya. Nah, sini juga akan secara otomatis terisi, berarti percaya dirinya sangat baik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kembali. Nah, habislah penilaian untuk pegangan guru dalam menilai peserta didiknya. Jadi dengan ini diharapkan tidak ada lagi yang tiba-tiba muncul nilai anak yang pas ujian saja langsung atau dirasa-rasa, oh si anu pintar, tidak berdasarkan hasil objektif pengumpulan tugas atau penilaian yang dilakukan kepada anak dengan sesungguhnya. Nah, bagaimana? Kembali lagi ya Bapak Ibu. Bagaimana cara mendapatkan aplikasi ini? Caranya ialah silakan Bapak Ibu lihat deskripsi video ini. Nah, di sini nanti di deskripsi akan saya berikan link untuk mendownload aplikasi ini. Semoga dapat bermanfaat ya Bapak Ibu. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, terutama bunyikan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu dapat mendukung channel ini dan membuat saya lebih semangat lagi. Dan setiap notifikasi atau setiap ada video baru, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis.